Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Vera Srihandayani, untuk mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai activity based costing. Oke. Sistem biaya berbasis aktivitas. Salah satu alat terbaik untuk menyempurnakan sistem biaya adalah penetapan biaya berbasis aktivitas. Penentuan biaya berdasarkan aktivitas atau EBC menyempurnakan sistem penentuan biaya dengan mengidentifikasi aktivitas individual sebagai objek biaya fundamental. Aktivitas adalah peristiwa, tugas, atau unit kerja dengan tujuan tertentu, misalnya merancang produk, menyiapkan mesin, mengoperasikan mesin itu sendiri, dan juga mendistribusikan produk yang telah dibuat. Secara lebih informal, aktivitas adalah kata kerja. Aktivitas adalah hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk membantu membuat keputusan strategis. Maka sistem EBC ini mengidentifikasi aktivitas di mana semua fungsi rantai nilai, menghitung biaya aktivitas individu, dan membebankan biaya ke objek biaya seperti produk dan jasa berdasarkan bauran aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan setiap produk atau jasa. Nah, kita bisa lihat untuk rangkaian kerjanya. Jadi ada objek biaya dasar, yaitu kegiatan itu sendiri, yang akan dilanjutkan pada biaya kegiatannya. Nah, selain itu akan ada nih penugasan kepada objek biaya lainnya, yaitu biaya produk, layanan, dan juga pelanggan. Oke, apa sih manfaat dan biaya dari biaya sistem biaya berbasis aktivitas ini? Oke, ada beberapa tanda yang menunjukkan kapan sistem EBC ini akan memberikan manfaat yang paling besar kepada perusahaan, di mana sejumlah besar biaya tidak langsung dialokasikan dengan hanya menggunakan satu atau dua kelompok biaya saja. Selain itu, semua atau sebagian besar biaya tidak langsung diidentifikasi sebagai biaya tingkat unit output atau disebut juga dengan beberapa biaya tidak langsung yang digambarkan sebagai biaya tingkat base, biaya yang mendukung produk atau biaya yang mendukung fasilitas. Selain itu, ada yang namanya produk memiliki tuntunan yang beragam terhadap sumber daya karena perbedaan volume. Nah, langkah proses, ukuran batch, atau komplisitas ya. Selain itu, produk yang cocok untuk dibuat dan dijual oleh perusahaan menunjukkan keuntungan yang kecil, sedangkan produk yang kurang cocok untuk dijual dan dijual oleh perusahaan menunjukkan keuntungan yang besar. Staf operasi memiliki ketidaksepakatan yang substansial dengan biaya yang dilaporkan untuk memproduksi dan memasarkan produk dan jasa. Oke, masalah dari perilaku dalam menerapkan sistem biaya berbasis aktivitas ini ya, ada beberapa. Oke. Keberhasilan penerapan sistem EBC membutuhkan lebih dari sekedar pemahaman tentang detail teknis. Implementasi EBC seringkali mewakili perubahan signifikan dalam sistem biaya dan seperti yang ditunjukkan dalam pembahasan-pembahasan kita pada bab ini, maka mengharuskan manajer untuk memilih bagaimana mendefinisikan aktivitas dan tingkat detailnya. Lalu apa saja isu-isu perilaku yang harus diperhatikan oleh para manajer dan akuntan manajemen? Nah, satu, mendapatkan dukungan dari manajemen puncak dan menciptakan rasa urgensi untuk upaya EBC. Terus menciptakan koalisi pemandu dari para manajer di seluruh rantai nilai dengan upaya EBC, mendidik dan melatih karyawan dalam EBC sebagai dasar pemberdayaan karyawan, mencari keberhasilan kecil dalam jangka pendek sebagai bukti bahwa implementasi EBC membuahkan hasil,
dan mengakui bahwa informasi emisi ini tidak sempurna karena menyeimbangkan kebutuhan akan informasi yang lebih baik dengan biaya untuk menciptakan sistem yang kompleks yang hanya dapat dilakukan oleh sedikit manajer dan karyawan akan memahaminya. Oke, ada yang namanya produk under costing dan produk yang terlalu mahal. Apa itu produk under costing? Produk under costing yaitu sebuah produk yang mengkonsumsi sumber daya yang tinggi per unitnya, namun dilaporkan memiliki biaya per unit yang rendah. Oke. Terus, produk yang terlalu mahal yaitu sebuah produk yang mengkonsumsi sumber daya yang rendah per unitnya, namun dilaporkan memiliki biaya yang tinggi per unitnya. Jika kita lebih teliti pada bahasan-bahasan kita sebelumnya, ada ilustrasi makan malam James sama makan malam Emma. Nah, makan malam James merupakan produk under costing, sedangkan makan malam Emma merupakan produk yang terlalu mahal. Oke, apa konsekuensi strategis dari under costing dan over costing produk? Misalkan nih, seorang manajer menggunakan informasi biaya tentang produk untuk memandu keputusan penetapan harga. Produk yang under costing akan diberi harga murah dan bahkan dapat menyebabkan penjualan yang justru mengakibatkan kerugian karena penjual mungkin menghasilkan pendapatan yang lebih kecil daripada biaya sumber daya yang mereka gunakan. Produk yang terlalu mahal akan menyebabkan harga yang terlalu mahal, menyebabkan produk tersebut kehilangan pangsa pasar ke pesaing yang memproduksi produk serupa. Tetapi, bagaimana jika harga ditentukan oleh pasar berdasarkan permintaan konsumen dan persaingan antara perusahaan? Dalam hal ini, produk under costing dan over costing menyebabkan manajer berfokus pada produk yang salah. Manajer memberikan perhatian yang lebih besar pada produk over costing yang menunjukkan keuntungan rendah, padahal sebenarnya biaya dan keuntungan dari produk sangat wajar. Oke, mereka memberikan perhatian yang lebih kecil pada produk yang under costing karena mengira bahwa produk tersebut sangat menguntungkan. Padahal sebenarnya produk tersebut mengkonsumsi sumber daya dalam jumlah besar dan jauh lebih tidak menguntungkan daripada yang over costing. Oke, contoh soal perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Sebuah perusahaan manufaktur menyajikan data-data biaya produksi dan output selama tahun 2019. Oke, diilustrasikan biaya dalam jutaan rupiah. Produk yang dihasilkan perusahaan ada dua jenis, yaitu produk X dan Y. Bahan baku per tahun untuk produk X adalah 190 juta dan produk Y adalah 130 juta. Upah tenaga kerja langsung per tahun untuk produk X yaitu 150 juta dan produk Y 130 juta. Overhead manufaktur dibebankan ke produk berdasarkan rasio konsumsi aktivitas dan tiga jenis aktivitas yang terdapat pada perusahaan sehubungan dengan overhead, aktivitas pemeliharaan mesin, aktivitas penanganan bahan, dan ada aktivitas penyetelan mesin atau setup. Oke, data-data overhead manufaktur yang dianggarkan tahun 2019 berdasarkan aktivitas ada pemeliharaan mesin, penanganan bahan, dan penyetelan mesin. Untuk waktunya ada 300 jam untuk upah langsung, 20 pemindahan, dan 10 kali proses produksi. Biaya overhead-nya 900 juta rupiah, 100 juta rupiah, dan 150 juta rupiah. Aktivitas yang dikonsumsi masing-masing produk untuk pemeliharaan mesin, produk X itu 200, sedangkan produk Y itu 100 untuk penanganan bahan, produk X 12, produk Y 8, untuk penyetelan mesin, produk X 7, dan produk Y 3. Oke. Jumlah produksi selama tahun tersebut, produksi X 100 unit dan produksi
produksi Y 50 unit. Ditanyakan hitung biaya produksi produk X dan Y per unit. Hitunglah harga jual produk X dan Y per unit apabila markup-nya 40% untuk masing-masing produk. Oke, kita jawab. Untuk biaya produksi per unit, itu tarif overhead manufaktur masing-masing aktivitasnya. Untuk pemeliharaan mesin, 900 dibagi 300 sama dengan 3 juta rupiah per jam tenaga kerja langsung. Oke, untuk penanganan bahannya 100 per 20, jadi 5 juta per pindahan. Untuk penyetelan mesinnya 150 dibagi dengan 10 sama dengan 15 juta per proses produksi. Oke. Bisa dilihat pada tabel untuk pemeliharaan mesin, penanganan bahan, dan penyetelannya. Ada juga cara hitungnya. Di sana diketahui untuk produksi X totalnya 765 juta rupiah. Untuk produk Y 385 juta rupiah. Oke. Berapa harga jual per unitnya? Nah, untuk produk X yaitu dengan biaya produksi per unit dan markup 40%, maka didapat harga jual per unit sebesar 15.047. Oke. Bisa dilihat. Nah, ada cara lain untuk menghitung pembebanan overhead pabrik berdasarkan rasio konsumsi masing-masing aktivitasnya. Oke. Nah, bisa dilihat penggerakan aktivitasnya, jam tenaga kerja langsung, ada perpindahan bahan, serta proses produksi. Untuk produk X 67%, pemeliharaan mesinnya untuk produknya 33%, penanganan bahannya 60% untuk produk X, 40% untuk produk Y, dan terakhir penyetelan mesinnya 70% untuk produk X dan 30% untuk produk Y. Adapun untuk rasio konsumsi aktivitas produk A dan produk B itu bisa dilihat di tabel. Di total 768 juta untuk produk A dan 382 juta untuk produk B. Oke, tadi semua pembahasan kita hari ini bersumber dari buku Horgan, Charles, dan Slikan untuk Cost Accounting, A Managerial Emprise, edisi Frontier Health pada tahun 2015. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.